Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera. Saudara-saudara, mungkin di antara kita pernah mendengar seseorang berkata, atau mungkin kita sendiri pernah berkata, jika ada jalan pintas, mengapa harus mengambil jalan panjang? Dan kalau kita ditanya, mengapa mengambil jalan pintas? Tidak sedikit dari kita yang menjawab, jalan pintas itu lebih praktis. Jalan pintas itu lebih menghemat waktu. Jalan pintas itu tidak membuang banyak energi, tidak membuang banyak tenaga, dan sebagainya. Memang jalan pintas bisa membuat jarak tempuh yang jauh menjadi lebih pendek, sehingga bisa menjadi sebuah pilihan agar lebih cepat sampai ke tujuan. Terlebih jika kita tahu bahwa jalan yang semestinya itu penuh liku, banyak hambatan dan tantangan, bahkan bahaya, sepertinya jalan pintas itu bisa menjadi pilihan yang terbaik. Apakah benar demikian? Pada satu sisi, bisa saja jalan pintas itu praktis. Tetapi pada sisi lain, tidak semua jalan pintas itu baik. Sebab ketika kita mengambil jalan pintas, kita tidak sedang hanya menunjukkan kehebatan kemampuan analisa otak kita mengenai jarak dan waktu, tetapi kita juga sedang menunjukkan siapa diri kita yang sesungguhnya. Jalan pintas itu bisa saja menunjukkan bahwa kita adalah seorang yang tidak mau susah, apalagi kalau diperhadapkan dengan banyak risiko. Bisa saja kita ini adalah seorang yang memang tidak sabaran, tidak mau bertekun, karena selalu ingin cepat mencapai apa yang diinginkan. Itu sebabnya penulis kitab Ibrani dalam pasal 10 ayat 36 mengatakan, kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara-saudara, hal penting adalah ketika kita berpikir bahwa jalan pintas itu adalah menghemat energi, menghemat kekuatan atau tenaga, sesungguhnya kita pun sedang kehilangan energi lainnya yang seharusnya dapat dimaksimalkan di dalam diri dan kehidupan kita. Misalnya saja, kemampuan untuk melakukan kerja atau melakukan sesuatu. Dengan jalan pintas, bisa saja kita kehilangan kesempatan untuk mengukur kemampuan kita yang sesungguhnya. Bisa saja kita kehilangan kesempatan untuk membentuk mental kita. Bahkan mungkin kita kehilangan banyak momen penting untuk kehidupan spiritualitas kita. Kesempatan untuk mengalami kedekatan dan keakraban, bahkan kemesraan dan keintiman batin bersama Allah, yang sesungguhnya merupakan kesempatan dan kehormatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Saudara-saudara, kehormatan seorang pengikut Kristus bukan ketika ia bisa mencari dan menemukan jalan lain atau jalan pintas, bahkan berharap instan, melainkan ketika dengan setia dan bertekun, ia menemukan dan mengikuti jejak-jejak kaki yang ditinggalkan oleh Kristus di jalannya dan bukan di jalan lain. Kehormatan seorang pengikut Kristus adalah ketika ia menjadi saksinya di jalan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, selamat menemukan kesempatan dan menjaga kehormatan di jalan Kristus bersama Kristus. Mari kita berdoa. Ya Allah, mampukanlah kami untuk bertekun di jalan hidup kami, mengikuti jejak-jejak kaki-Mu, dan menyaksikan kuasa kasih-Mu di dalam perjalanan hidup kami, sampai ke tujuan yang Engkau tetapkan bagi kami. Di dalam nama Yesus, amin.